Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD Japanese with Dira. Jadi pelajaran hari ini sesuai dengan judulnya, kita mau belajar tentang gimana sih cara nyebut nama-nama hari di Jepang, serta bagaimana sih cara membaca jam di Jepang. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa kanji, lebih tepatnya ada 3 kanji basic yang kita akan pakai hari ini. Kanji pertama adalah yang satu ini, dibacanya adalah nichi. Nichi artinya adalah matahari, hari, atau tanggal. Ini udah kita lihat juga di pelajaran sebelumnya tentang cara membaca bulan dan tanggal, dan ini akan kita pakai lagi hari ini. Kalau di pelajaran yang waktu itu kita bacanya adalah nichi, misalnya 11 nichi, 12 nichi, alias tanggal 11, tanggal 12, dan seterusnya. Hari ini kita bacanya beda, yaitu bi, bi, bi. Dan kita mau gabungkan dengan kosakata yang lain, yaitu yo, yo. Digabung menjadi yobi. Yobi artinya adalah hari. Lalu kanji kedua yang akan kita pakai adalah ji. Ji. Ini artinya adalah jam. Bacaannya ada beberapa, ini bisa dibaca dengan toki, bisa juga dibaca dengan ji, dan lain-lain. Tapi untuk hari ini kita baca dengan ji. Lalu kanji yang terakhir adalah yang satu ini, dibacanya adalah fung. Fung artinya adalah menit. Sekarang kita mau belajar mulai dari nama-nama hari. Teman-teman tahu nggak sih nama-nama hari yang ada di Jepang sebenarnya unik banget loh, karena dibuat berdasarkan elemen-elemen yang ada di bumi. Kita mulai dari hari Senin. Elemen pertama yang dipakai untuk hari Senin adalah elemen yang satu ini, yaitu elemen bulan. Teman-teman yang mau tahu kanjinya bisa lihat di bawahnya. Ini dibacanya adalah getsu. Getsu ditambahkan dengan kosakata hari menjadi getsuyobi. Getsuyobi artinya adalah hari Senin. Untuk hari Selasa, Jepang memakai elemen api. Kanjinya teman-teman bisa lihat sendiri di bawah. Hari Selasa adalah kayobi. Kayobi. Selanjutnya adalah elemen air untuk hari Rabu. Dibacanya adalah sui. Suiyobi. Suiyobi. Artinya hari Rabu. Untuk hari Kamis memakai elemen kayu yang dibaca dengan moku. Mokuyobi. Mokuyobi. Hari Kamis. Untuk hari Jumat memakai elemen emas, yaitu kin. Kinyobi. Kinyobi. Untuk hari Sabtu, ini adalah favorit saya karena memakai elemen tanah, yaitu doyobi. Doyobi. Dan yang terakhir untuk hari Minggu memakai elemen yang paling besar, yaitu matahari. Nichiyobi. Nichiyobi. Hari Minggu. Sekarang kita mau coba membuat kalimat dari nama-nama hari. Kyou wa getsuyobi desu. Ashita wa kayoubi desu. Ototoi wa nichiyoubi desu. Getsuyobi kara kinyoubi made gakkou e ikimasu. Doyoubi to nichiyoubi wa yasumi desu. Jadi itu adalah nama-nama hari yang diciptakan dari elemen-elemen oleh orang Jepang. Kira-kira yang mana sih favoritnya teman-teman? Jangan lupa komen di bawah ya. Sekarang kita mau belajar tentang jam. Cara membaca jam di Jepang ada 2 metode. Yang pertama adalah cara membaca 24 jam. Jadi misalnya jam 8 malam itu disebut dengan jam 20. Jam 10 malam disebut dengan jam 22, metode 24 jam. Dan metode kedua adalah dengan memisahkan AM dan PM kalau dalam bahasa Inggris. Dan AM adalah sebelum jam 12 siang, jadi mulai dari jam 00 subuh sampai jam 12 siang disebut dengan gozen, gozen. Dan setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam disebut dengan gogo, gogo. AM dan PM. Nah, untuk bisa membaca jam di Jepang, kita harus bisa berhitung dalam bahasa Jepang juga. Kalau misalnya teman-teman belum tahu nih gimana caranya berhitung dalam bahasa Jepang, silahkan lihat ke video yang satu ini. Untuk jam 12 malam ada 2 penyebutan. Yang pertama adalah reiji. Reiji atau jam 0 dan nijuyoji. Nijuyoji, jam 24. Ichiji. Ichiji. Niji, niji, sanji, sanji, yoji, yoji, goji, goji, rokuji, rokuji, nanaji, nanaji,
8時、8時、9時、9時、10時、10時、11時、11時、12時、12時、13時、13時、14時、14時、15時、15時、16時、16時、17時、17時、18時、18時、19時、19時、20時、20時、21時、21時、22時、22時、23時、23時. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan jam dengan metode yang 24 jam, misalnya kita mau bilang jam 10 malam berarti menjadi 22時. Jam 7 pagi menjadi 7時. Dan kalau misalnya teman-teman mau membaca dengan metode yang kedua tadi, teman-teman bisa memakai gozen atau gogo. Misalnya, jam 8 malam menjadi gogo 8時. Jam 7 pagi, gozen 7時. Selanjutnya kita mau belajar tentang menit. Menit dibaca dengan fung. Tapi untuk angka 1, 3, 6, 8, dan 10 ada pengecualian bacaan. Fung yang tadi kita udah pelajari menjadi pung, pung. Dan satu huruf di depannya menjadi lebur. Ippung, ippung. Nifung, nifung. Sampung, sampung. Yonfung, yonfung. Gofung, gofung. Roppung, roppung. Nanafung, nanafung. Happung, happung. Kyufung, kyufung. Juppung, juppung. Lalu untuk menit-menit selanjutnya yang lebih besar dari menit 10, misalnya menit 11, 12, 20, 25, dan seterusnya, bacaannya sama seperti cara membaca angka di Jepang dan tinggal ditambahkan satuan yang tadi kita udah pelajari. Jadi contohnya misalnya menit 34 menjadi 34 分, menit 48, 48 分. Lalu khusus untuk menit 30 kan harusnya kita bacanya 30分. 30 分. Tapi bisa kita ganti menjadi hang, hang yang artinya adalah setengah. Jadi misalnya kita mau bilang jam 3.30, kita bisa bilang 3時半. Sekarang kita mau latihan dengan membaca jam dan menit. Dari yang paling atas, gogo 6時30分 atau gogo 6時半. Yang kedua, gozen 10時18分. Gozen 10時18分. Ketiga, 23時10分. 23時10分. Keempat, 0時1分. 0時1分. Yang terakhir, 18時17分. Sekarang coba kita gabungin yuk dengan nama-nama hari. Kinyoubi, gozen 8時20分. Suiyoubi, gogo 6時25分. Nichiyoubi, 20時半. Hai minasan, otsukaresama deshita. Jadi itu adalah pelajaran kita hari ini tentang hari, jam, dan menit. Sekarang saya punya pertanyaan nih untuk teman-teman. Ima, minasan no tokoro de wa nanyoubi 何時何分ですか? 今、皆さんのところでは何曜日何時何分ですか? Jawabannya tolong tulis di kolom komentar dalam bahasa Jepang ya. Sekian pelajaran hari ini, semoga membantu dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mata ne!